kita sendiri, dan mungkin dia nggak akan ngelakuin beberapa tahun yang lalu. Jadi pasti mereka akan hati-hati sama seperti kita, jadi saya fokus ke tim saya sendiri. Kembali di NTV Dialog Prime, pemirsa, malam nanti Timnas Garuda bertaruh nyawa. Apakah kita bisa melenggang mulus ke semifinal atau justru terhenti di tangan Golden Star Warriors alias Timnas Vietnam? Kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom sore hari ini. Ada analis sepak bola Firzi Idris, dan kita juga tersambung dengan pemain Timnas Garuda periode 2000 sampai 2007, Zainal Arif. Kita sapa Mas Firzi, Kang Abo. Selamat sore. Sore, Naila. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Wah, Mas Firzi langsung ya dari Bogor ini ya, nanti akan nonton langsung Timnas di sana menghadapi Vietnam. Mas Zainal, jadi gimana nih menghadapi Vietnam? Apakah Timnas bisa dipastikan tampil dengan kepercayaan diri tinggi karena modal meyakinkan menaklukkan Kamboja dan Timor Leste? Saya yakin 100% bahwa Timnas kita di pertandingan kali ini lebih percaya diri. Timnas kita juga tampil dengan kekuatan penuh, dan kita menemukan sosok striker yang selama ini mungkin menjadi PR ya buat tim nasional kita. Dan solusinya sudah ada, seorang striker yang cukup tinggi, ideal, dengan postur yang ya bisa dikatakan itulah sosok seorang striker. Ditunjang dengan dua sektor flank, Orat Pangun dan juga Eliano, yang membuat kinerja pemain depan kita di area box semakin mudah. Dan kalau berbicara optimis, ya saya pasti optimis di pertandingan kali ini. Oke, optimis ya Kang Abo. Nanti akan cerita-cerita juga pengalamannya waktu itu bisa membawa Garuda mengalahkan Vietnam ya di Piala AFF tahun 2002. Saya ingin ke Mas Firzi, seperti apa nih tanggapannya? Bagaimana nanti prediksi Anda? Ya, pertandingan pasti akan berlangsung sengit dan tensi tinggi ya, seperti biasanya kita seperti saat menghadapi Vietnam. Tapi hal itu telah Coach John Hartman katakan tidak akan menghilangkan identitas permainan yang telah mereka terapkan sejauh ini. Seperti yang tadi Rizky Ridho juga sampaikan ketika saya tanya juga kepada dia kemarin di konferensi pers, karena Rizky Ridho bermain dalam 3 kemenangan kita lawan Vietnam. Mas Firzi. Iya, sepertinya kami mengalami gangguan teknis nih, Mas Firzi. Oke, Kang Abo, bisa diceritain Kang gimana waktu itu pengalamannya merasakan langsung atmosfer bertanding ketika tampil melawan Vietnam di Piala AFF 2002 dan kala itu mencetak 1 gol ya Kang Abo untuk Indonesia. Apa pengalaman yang bisa dibagi sekarang? Ya, tim nasional Vietnam zaman dulu yang zaman sekarang tentunya pasti berbeda ya. Kalau memang zaman dulu mereka bermain dengan sama halnya normal seperti kita. Tapi timnas yang sekarang itu mereka lebih maju. Tetapi patut diingat bahwa timnas Vietnam yang sekarang ini lebih ada sisi mengganggu dalam hal psikologis. Bagaimana mereka selalu memberikan tekanan-tekanan lewat ya provokatif mungkin salah satunya. Tetapi itu saya yakin para pemain juga sudah mengantisipasi itu, dan John Herman juga sudah melihat bahwa hal-hal ini akan terjadi. Dan saya yakin tim nasional kita akan bisa mengatasi itu semua. Kalau berbicara zaman dulu, saya pernah memang melakukan itu ketika kita tertinggal waktu itu 2-1. Dan saya masuk di babak kedua menggantikan Isnan Ali kalau tidak salah. Dan saya bisa menyamakan kedudukan sehingga tim nasional kita terhindar dari kekalahan. Tetapi saya tidak berharap kejadian itu terulang, dan saya berharap bahwa timnas kita bisa menyelesaikan pertandingan ini tanpa harus ketinggalan. Dan tim nasional kita yang sekarang lebih secara game plan-nya itu lebih terlihat lebih enak, lebih mengalir dengan pemain-pemain yang sudah dipersiapkan oleh John Herman. Walaupun berbeda, kata Kang Abo tadi, tapi apa yang menurut Anda ketika Indonesia lawan Vietnam memang selalu berlangsung ketat meskipun beda generasi, Kang Abo? Bumbunya, maksudnya bumbunya sekarang ada sisi hal lain. Mereka sudah memahami sepak bola kita yang selama ini juga terlihat ada sisi teknisnya, juga ada sisi
bermain fisiknya. Nah, mereka itu melihat bagaimana kompetisi kita ini, sehingga para pemain yang tampil di kompetisi tanah air dan para pemain yang sudah terbiasa dengan lebih banyak benturan fisik, mereka mencoba untuk meladeni itu semua dengan catatan, dengan cara-cara yang mungkin bisa mengganggu secara psikologis. Apakah para pemain kita dengan diganggu lebih mudah terprovokasi? Nah, saya yakin itu tadi. Saya yakin teman-teman atau adik-adik yang sudah sekarang mendapatkan kehormatan tim nasional bisa mengatasi itu semua. Itu aja sih. Lebih ke bumbu-bumbu provokatifnya ini. Nah, ada bumbu-bumbu provokatif yang lebih ditunjukkan dalam permainan ketatnya Vietnam. Mas Firzi, bisa ditambahkan seperti apa sih karakter Vietnam yang perlu diwaspadai oleh timnas nanti malam? Ya tadi mungkin sambungannya sedikit terputus ya, mungkin ini karena mulai ramai nih para penonton sudah mulai memasuki tribun VVIP. Banyak juga VIP, kayaknya pengamanannya juga lebih ketat dari pertandingan pertama. Dan ini menunjukkan animo ya, karena timnas juga sudah mengumumkan bahwa tiket terjual habis. Nah, terkait kalau misalnya bumbu-bumbu pertandingan lawan Vietnam itu, mungkin tadi sedikit terpotong. Saya kemarin nanya juga ke Rizky Ridho gitu, karena dia bermain dalam 3 kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam antara Januari dan Maret 2024. Itu adalah pertama kalinya sepanjang sejarah kita bisa menang 3 laga beruntun lawan mereka. Dan Ridho pasti tahu apa yang diperlukan untuk mencegah rekan-rekannya, terutama yang belum pernah merasakan atmosfer bermain di Piala AFF Senior, agar bisa mengendalikan emosi, menghindar dari konflik-konflik tidak perlu, tidak terpancing. Dan menurut saya ini suatu hal yang sangat diperlukan dalam menjaga disiplin, karena skorsing apapun ini akan membuat kita pertandingan berikutnya lawan Singapura ini akan juga sangat menentukan ya. Kecuali kita bisa menang di pertandingan ini, kita sudah membungkus kelolosan. Tapi kalau kita tidak menang seri atau amit-amit sampai kalah, itu artinya kita perlu ke Singapura dengan memberikan kemenangan. Jadi jangan sampai kita datang ke sana dengan handicap ada pemain yang mendapatkan skorsing. Jadi seperti itu yang kemarin juga disinggung kepada Rizky Ridho kemarin. Oke, kita berbicara head to head sekarang ya, Mas Firzi. Dari 31 kali pertemuan, tim Merah Putih menang 11 kali, imbang 11 kali, dan kalah 9 kali dari Golden Star Warriors. Catatan Anda dari head to head keduanya seperti apa? Iya betul, secara overall kita unggul sedikit ya. Tapi di Piala AFF memang kita lagi dalam tren yang tidak baik ya lawan mereka ya. Kita terakhir menang lawan mereka itu 2016, untungnya di stadion ini nih, di belakang saya ini ya, kita menang ketika itu lewat bola Boa Salosa penalti menit ke-53. Itu adalah semifinal pertama. Habis itu kita menahan mereka 2-2 di Hanoi. Nah, setelah itu kita memang kesulitan ya, nggak usah menang, kita bahkan kesulitan mencetak gol lawan Vietnam dalam beberapa pertemuan terakhir. Tapi harapannya seperti yang Kang Abo tadi sudah katakan, dengan kehadiran seorang striker number 9 yang kita rindukan, dengan permainan Ragnar yang mulai menemukan kebugarannya, dengan permainan Donitri di sisi flank, dan juga para pemain lain, kita akhirnya bisa menghentikan rentetan tidak bisa mencetak gol lawan Vietnam yang kayaknya datang ke laga ini juga tidak dalam kondisi terbaik ya. Ada beberapa juga pemain yang kayaknya cedera atau tidak fit di lini belakang mereka. Jadi itu harapannya kita bisa membuat gol dan juga mengambil poin penuh pada laga nanti untuk memperbaiki rekor pertemuan kita lawan Vietnam di Piala AFF ini. Oke, Kang Abo, ceritakan lagi dong kepada kami, di mana sih titik lemah Vietnam yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh skuad Garuda malam nanti? Iya, sebetulnya mereka kalau secara mental saya pikir mereka sudah teruji ya. Mereka bermain di kandang kita, mereka tetap selalu memberikan tekanan-tekanan lewat hal non teknis. Secara permainan kalau beradu fisik, saya pikir tim nasional kita juga tidak akan kalah. Ini yang mesti harus diantisipasi. Kenapa? Mereka itu kadang-kadang bisa mengatur tempo supaya para pemain kita itu fokusnya bisa terbelah atau terbagi lah ya. Itu sih yang mesti harus diantisipasi. Kalaupun misalkan nanti ada hal-hal yang ya biasalah, drama-drama yang selama ini sering mereka lakukan, para pemain kita diharapkan tetap masih bisa fokus ke pertandingan. Itu sih ya, hal-hal seperti itu. Karena para pemain kita jujur, para pemain timnas sekarang ini sedang dalam top performnya. Para pemain juga dalam kepercayaan diri yang sangat bisa dikatakan luar biasa. Jadi
hal yang paling penting adalah tetap fokus, apapun yang mereka lakukan jangan terpancing, jangan terprovokasi, karena kita bermain di kandang, stadion pasti penuh, dan tunjukkan bahwa kita bisa melakukan tekanan dan memberikan atau mengejar tahun ini bahwa dominasi Vietnam itu bisa selesai di pertandingan hari ini. Oke. Di bawah dukungan penonton ataupun pendukung sendiri, seperti apa bagi para pemain sih dampak psikologisnya, Kang Abo? Oh, jujur ini sangat luar biasa, maksudnya sangat membantu sekali ya pemain ke-12 ini, karena mungkin yang pernah saya rasakan ketika bermain tim nasional, ketika para penonton hadir, stadion full, menyanyikan lagu Indonesia Raya, di situ jiwa nasionalisme kita dipertaruhkan. Dan saya yakin para pemain juga sudah berusaha dan pemain akan berada di titik itu. Seperti apa? Menjadi motivasi lebih besar atau ada pressure atau tekanan-tekanan tersendiri? Sebaliknya, kalau menurut saya para pemain timnas kita juga sekarang sudah bisa mengantisipasi itu dan bagaimana kecintaan publik terhadap tim nasional kita ya. Saya kira ini akan menjadi kekuatan penuh, jadi kekuatan secara psikologis juga buat para pemain, dan mereka akan merasa nyaman ketika diberikan kehormatan untuk bertanding, apalagi starting atau 11 pemain yang mendapatkan kehormatan pertama, mereka akan menunjukkan. Karena ini bahwa tim nasional sekarang ini lebih banyak para pemain yang boleh dikatakan ini ajang buat mereka di event-event selanjutnya gitu. Oh, oke. Mas Firzi ditambahkan di bawah naungan King Sang-sik ya, seperti apa Anda membaca karakter yang ditunjukkan oleh timnas Vietnam sejauh ini? Tadi kata Kang Abo mereka dikenal dengan kedisiplinan, organisasi permainan yang rapi, dan harus diwaspadai juga terkadang dapat memancing emosi lawan, Mas Firzi. Ya, betul. Dan mereka juga datang dilengkapi dengan pemain-pemain naturalisasi mereka ya, yang berdarah Brazil, yang sudah bermain di liga mereka selama 5 tahun. Mereka menempuh jalur naturalisasi itu. Mereka menempati pemain-pemain itu di sektor-sektor krusial ya, terutama di lini depan dengan Nguyen Xuan yang kita tahu begitu meledak di turnamen AFF 2024 sebelum akhirnya dia menderita patah kaki ya, dan ketika menghadapi Thailand di final. Tapi sekarang dia sudah back, dia sudah kembali dalam permainan terbaiknya. 13 gol dalam 12 caps bagi timnas Vietnam itu sangat luar biasa. Tapi mereka juga punya kiper tangguh ya, dalam diri Legiang Patrick, pemain berdarah Ceko nih, yang diturunkan di turnamen ini. Jadi kita tentu harus was-was. Tapi beberapa pemain Brazil di skuad mereka juga dalam mendukung lini serang sangat bahaya. Mungkin ini yang harus kita waspadai. Kemarin juga teman-teman yang meliput ke Stadion Pakansari untuk melihat langsung sesi latihannya Vietnam kemarin mengatakan bahwa secara fisik mereka juga sosok yang besar-besar ya, gede-gede ya. Jadi kita harus waspada juga terhadap permainan fisik dari para pemain Vietnam ini, karena secara head to head record itu tadi mereka punya keunggulan, dan sebagai juara bertahan motivasi juga pasti untuk dapat mempertahankan gelar mereka seperti itu, Mbak Naila. Oke, meskipun timnas tampil dengan kepercayaan diri yang tinggi, tapi gol cepat harus bisa terlaksana menjadi hasrat untuk timnas bisa tampil agresif dan impresif sejak awal, Mas Firzi. Iya, betul. Itu juga yang Coach John tekankan di press conference ya, bahwa setiap momen di laga, baik itu kartu merah atau misalnya pelanggaran atau misalnya ada suatu momen di pertandingan harus dimanfaatkan sebaik mungkin, karena pertandingan bisa bergeser menuju kemenangan atau menuju kekalahan dari momen-momen itu. Makanya memanfaatkan setiap momen yang datang sebaik mungkin dan tidak lalai, agar kita bisa menjadikan ini adalah turnamen yang kita tunggu-tunggu selama 30 tahun. Kita belum pernah juara di regional. Jadi harapannya memang tahun ini ekspektasinya tinggi, dan semoga dengan proses yang dilakukan oleh teman-teman, para junior Kang Abo, semoga kita bisa mendapatkan trofi yang diidamkan itu, Mbak Naila. Oke, tadi Anda singgung Vietnam sebagai juara bertahan, sementara kita sudah kalau tidak salah 30 tahun ya
puasa gelar juara AFF ini. Melihat situasi mereka bermain di Pakansari saat ini sebagai juara bertahan, apakah juga mempengaruhi mental pemain apalagi setelah menahan imbang Singapura ya? Ya betul, mereka menahan imbang Singapura. Saya melihat pertandingan itu, mereka sebenarnya bisa saja juga kebobolan dari Singapura. Singapura punya banyak kesempatan bagus juga, depan gawang, finishing kurang tenang, membuat laga berakhir 0-0. Tapi yang impresif di laga itu bagaimana Vietnam bisa mengendalikan kontrol laga di final third ya, walaupun memang finishing akhir kurang prima. Dan di sini yang kita harus hati-hati. Kemarin Rido juga sudah diwanti-wanti oleh Coach John agar dia bisa berduel ya dengan Rafael Son yang berada di lini depan Vietnam, agar kita harus bisa menghentikan aliran bola dan menghentikan ketajaman sang striker. Dan inilah yang harus kita lihat nanti dalam pertandingan yang kayaknya ini sedikit mendung ya. Kalau secara ramalan cuaca sih sekitar jam 6 itu mungkin turun hujan di sini. Kalau lapangan licin itu bisa jadi pertandingan akan tambah seru lagi tuh nanti. Kita akan lihat bagaimana keadaan kondisi cuaca dalam 2 jam ke depan nih ya. Kalau lawan Vietnam lapangan licin, wah itu pasti sesuatu banget tuh pertandingan. Gimana tuh sesuatunya kalau lapangan licin tuh Mas Firzi, dan menyaksikan langsung di sana mungkin ya ketika cuaca sekarang saat ini ya tidak menentu begitu. Ya, angin mulai kencang tadi, beberapa kali juga berembusnya kencang banget. Awan gelap sih sebenarnya di menuju ke bagian kanan stadion di depan saya sini. Seberangnya ini udah awan gelap, dan kita mungkin menantikan ya kalau ramalan cuaca hujan sampai mungkin nanti sebelum kick off. Tapi setelah jam 8 tadi ramalannya ini sudah terang lagi. Tapi ya kalau kita tahu Vietnam dengan tackle-tackle mereka, dengan permainan provokasi fisik yang tadi sudah disinggung oleh Kang Abo, ini akan menjadikan laga ini tambah tensinya ya, dengan lapangan yang lebih licin dari biasanya. Seperti itu Mbak Naila. Oke, Kang Abo, ditambahkan seperti apa pengalaman Anda kalau bermain di lapangan licin, mengingat nanti sepertinya ya memungkinkan juga nih terjadinya hujan di sana? Ya, kalau saya sih berharap hujan tidak terjadi ya, tapi kalau mendung ya tetap memang harus mendung. Karena memang Bogor terkenal dengan kota hujan ya. Tetapi ya itu tadi, apapun cuacanya, apapun situasinya, yang jelas kalau apa yang tadi kita bahas dengan Mas Firzi, bagaimana timnas kita bisa mencuri gol atau bisa menekan di menit-menit awal, itu akan membuat para pemain lebih percaya diri. Karena kita bermain di kandang ya. Mau seperti apapun juga, hal yang paling penting adalah menyerang. Mungkin menurut saya menyerang itu sesuatu atau pilihan yang realistis ya, karena memang kita butuh gol, kita bermain di kandang dengan dukungan yang begitu ya sudah tidak diragukan lagi. Jadi akan lebih menarik ya pertandingan kali ini. Saya sih sebetulnya ya berharap pertandingan ini tidak diwarnai dengan hujan, Mas Firzi ya. Saya berdoa aja di sana. Terakhir sebelum jeda ya, Kang Abo, Indonesia datang dengan kepercayaan diri yang tinggi ya setelah menang dari 2 laga sebelumnya. Tapi gimana sih kepercayaan diri itu tidak berubah menjadi overconfidence di lapangan? Ya, kepercayaan diri itu memang sesuatu hal yang mesti harus tetap kita jaga ya. Dan saya yakin juga para pemain tidak akan overconfident juga, karena ada modal, sehingga kepercayaan diri itu ada dengan hasil yang sangat positif di pertandingan sebelumnya. Itu secara tidak langsung, secara psikologis itu membuat kepercayaan diri itu dengan sendirinya ada di diri para pemain masing-masing. Jadi kalau berbicara masalah overconfident, itu bisa diantisipasi oleh pelatih John Herdman, dan itu mungkin sudah announce lah, udah disampaikan kepada para pemain bahwa kepercayaan diri boleh, tetapi jangan overconfident. Itu biasanya seorang pelatih selalu ada kata-kata seperti itu. Baik. Hal positif. Ya. Hal positif pertandingan itu di pertandingan sebelumnya itu yang membuat para pemain akan lebih mudah melangkah dan tidak akan terbebani dengan pertandingan kali ini. Saya yakin itu. Oke, Kang Abo, Mas Firzi, dan juga pemirsa NTV Prime tetaplah bersama kami. Dialog akan kami lanjutkan untuk Anda seusai jeda azan maghrib berikut ini.
pada tim kita sendiri, dan mungkin dia nggak akan ngelakuin beberapa tahun yang lalu, jadi pasti mereka akan hati-hati sama seperti kita, jadi saya fokus ke tim saya sendiri. Kembali bersama kami di Dialog Prime, misi Garuda ke semifinal, bungkam Vietnam. Dan masih bersama kami analis sepak bola Firzi Idris dan Zainal Arif atau Kang Abo yang nanti akan bergabung bersama kami sesaat lagi ya. Kita ke Mas Firzi. Mas Firzi, kita mau lihat dulu susunan prediksi formasi dari yang dipasang oleh pelatih John Hetman berikut ini. Kita akan tampilkan dulu di layar kaca ya. Ya. Oke, seperti ini ya prediksi line up pemain timnas Indonesia besutan John Hetman, kurang lebih nantinya dipakai formasi 3-5-2 ya. Kita lihat, nah dari lini per lininya akan kita bahas ya Mas Firzi. Di lini belakang ada Rizky Ridho yang akan diprediksi kembali tampil dengan Shane Patinama dan Sandy Walsh. Berpotensi nih ya kembali jadi trio. Gimana melihat kekuatan kita di lini belakang? Ya betul, di situ adalah leadernya ya di lini belakang, Ridho, pemain yang sudah memiliki 50 caps lebih bagi timnas, bertugas melindungi gawang Nadeo ya, Arga Winata yang ketika dalam pertandingan lawan Kamboja juga mungkin dia menyesali kejadian dia mencetak gol bunuh diri itu ya, seharusnya bisa lebih baik lagi. Dan ini perlu untuk meningkatkan confidence dia juga untuk kedepannya, karena kita tahu Cahya juga bermain baik di bawah Mister menghadapi Timor Leste. Jadi ini adalah persaingan di bawah gawangnya. Kalau kita di tim hanya ya boleh disebut ya ada Emil, ada Martin, nah sekarang Nadeo, Cahya dan juga nanti mungkin Hernando Ari bisa menamaikan persaingan. Tapi Sandy Walsh juga baru pindah ke Indonesia ya, mengikuti langkah juga dari Shane Patinama. Dia juga akan menjalani musim transisi bersama Persib Bandung. Kalau dia bermain di klubnya terdahulu, dia lebih main sebagai wingback kanan, walaupun posisi back kanan sentral bukan posisi yang asing. Nah kita akan lihat juga bagaimana sisi leadership Ridho ya dalam menggabungkan menjadi lem yang mengekat lini belakang kita di laga nanti, terutama dalam menghadapi permainan fisik dari para pemain Vietnam. Seperti itu Mbak Naina. Oke, ada Eliano Renders juga dan Doni Tripapungkas di sisi kanan dan kiri mengawal lebar lapangan. Bagaimana? Ya, Doni kita lihat perannya yang sangat luar biasa ketika dia masuk dari bangku cadangan lawan Timor Leste, langsung memberikan umpan yang menjadi gol dari Shane Patinama. Pemain yang Coach John katakan bisa berfungsi di beberapa posisi ya, baik itu posisinya di sayap kiri ataupun di sayap kanan sebagai inverted right wing back. Ini menunjukkan bahwa Doni adalah anak muda yang luar biasa yang bisa beradaptasi dengan posisinya sangat baik. Eliano juga kita lihat kecepatannya dalam menciptakan gol kedua ya yang dicetak Mitch Baker pada laga lawan Kamboja. Itu kecepatannya sangat luar biasa dan dia bisa melihat peluang dengan baik di sisi tengah kotak penalti. Menurut saya pemain yang sangat bagus untuk di level ini dan berharap agar Doni dan juga Eli permainannya terus meningkat seiring mereka memperkuat timnas senior dan juga menjadi andalan di klub mereka masing-masing tentunya yang akan memberikan mereka peningkatan permainan yang sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda. Kita dari dulu nggak pernah kekurangan pemain sayap luar biasa impresif dan mereka ini adalah penerusnya. Oke, nah kita juga punya Tom Haye yang punya peran sentral dalam 2 laga sebelumnya. Bisa jadi akan kembali mendapat porsi ya dari Hetman. Mark Klok juga bakal mengawal di lini tengah, sedangkan Ivar Jenner akan tampil jika kondisinya benar-benar sudah bugar. Melihat kekuatan lini tengah seperti apa? Tengah. Iya, kemarin itu memang beberapa pemain menjalani sesi perenggangan atau recovery khusus ya, menjelang latihan resmi. Di waktu itu ada Mark Klok, ada Shane Patinama, ada Sandy Walsh, ada Mitch, dan beberapa pemain lain, dan Eli Reinders. Dan ini membuktikan bahwa turnamen memang berat ya bagi para gelandang kita, bagi para pemain kita yang harus berjibaku di dalam lapangan. Tapi ketika
saya juga tanya kepada Coach John Herdman kemarin soal peran Tom Haye sebenarnya ya, karena Tom Haye kan akhirnya bermain 90 menit lawan Kamboja, terus kemudian bermain lagi 90 menit lawan Timor Leste. Itu adalah pertama kalinya dia bermain 90 menit back to back bagi timnas Indonesia, dan Coach John menekankan bagaimana dia sangat mengapresiasi apa yang telah diberikan oleh Tom di turnamen ini. 3 assist, hat-trick assist luar biasa lawan Kamboja, dan juga gol free kick hebat lawan Timor Leste. Ini menjadi bukti bahwa Tom Haye merupakan suatu pemain yang sangat-sangat krusial bagi skuad merah putih, seperti itu Mbak Naila. Oke. Gelandang tengah kita ini bisa nggak megang tempo ya menghadapi Vietnam malam nanti? Karena The Golden Star Warriors ini kan beda level ya dengan 2 laga sebelumnya. Ya betul, mereka beda level. Oleh karena itu bagaimana kita juga ingin agar para skuad Garuda bisa lebih menjejakkan kaki mereka di laga ya. Kalau kita lihat di laga lawan Kamboja, Timor Leste, dalam beberapa fase mereka kesulitan. Kemarin juga Coach John bilang bahwa mungkin tidak ada yang namanya perfect game bagi skuad, bagi tim sepak bola manapun gitu. Tapi ketika momen datang mereka harus bisa memanfaatkannya. Dan inilah yang terjadi di laga lawan Kamboja di 20 menit pertama, dan kemudian di laga lawan Timor Leste ketika mereka terbukalah kesempatan-kesempatan untuk mereka mencatatkan peluang menuju gawang ya. Dan ini yang kita harus lihat di pertandingan nanti, bagaimana peluang-peluang sekecil apapun harus bisa mereka manfaatkan sebaik mungkin, harus mereka bisa mengeksploitasi sedikit ruang terbuka untuk mengendalikan pertarungan lini tengah yang saya yakin akan sangat sengit dengan kehadiran Pang Hai di sana. Seperti itu Mbak Naila. Oke, apabila Ivar Jenner belum dalam kondisi terbaiknya, maka Kadek Agung dapat muncul sebagai pilihan. Kadek Agung kemarin datang memberikan opsi ya. Mungkin dia juga akan berperan di laga ini, baik itu nanti di 45 menit pertama atau di 45 menit kedua, tapi kemungkinan besar dengan beratnya perjalanan yang timnas tempuh ya kemarin, timnas menempuh sekitar 19-20 jam perjalanan udara dari Chonburi untuk nyampe balik ke tanah air bermain di Pakansari. Jadi semua pemain pasti akan berkontribusi. Kadek Agung juga pasti akan memainkan peran, terutama di lini tengah, posisi yang krusial menghadapi tim siapapun, tapi terlebih lagi menghadapi tim Vietnam. Tadi sudah kita katakan, mereka punya segala motivasi untuk bisa mengulang kejayaan tahun lalu. Mereka punya 3 gelar Piala AFF, tapi tentu mereka ingin menambah koleksi mereka, apalagi dengan Thailand yang di bracket satunya tuh tampaknya memang belum tampil sebaik yang bisa mereka lakukan, seperti itu. Sebelum kita bahas kali ini serang, sudah bergabung lagi bersama kami Kang Abo. Kang Abo. Ya. Bagaimana nih melihat prediksi susunan pemain besutan John Herdman kali ini dari lini per lininya Kang Abo? Ya, overall ya, in general secara keseluruhan ini materi pemain yang saya pikir juga cukup kompetitif dengan game plan yang saya pikir di sektor tengah double pivotnya Mark Locke juga, dan juga Tom Haye diberikan keleluasaan untuk memberikan suplai bola terhadap 2 sektor flank ini yang mempunyai kecepatan. Mungkin di sebelah kiri ada Donitri ataupun di kanan juga ada Eliano. Kedua-duanya mempunyai kecepatan yang tidak bisa kita ragukan lagi. Bagaimana mereka selalu menyisir dari sektor kedua pemain tersebut, sehingga membuat lini serang atau lini depan yang kita tadi bahas itu akan lebih mudah memberikan tekanan, akan lebih mudah juga menceploskan bola, sehingga lini tengah kita dengan Tom Haye yang sudah bermain hampir 90 menit di 2 kali pertandingan sebelumnya, dia sudah tahu atmosfer sepak bola kita, kultur sepak bola kita. Bahkan saya melihat di pertandingan sebelumnya di klubnya, dia beberapa kali sering melakukan dan membantu lini pertahanan. Ketika sudah deadlock, melakukan penyerangan, bahkan bola bisa kerebut lambat, dia dengan cepat transisi negatif dia lakukan. Dan saya tidak meragukan lagi ketika dia sudah bisa tampil maksimal di pertandingan laga internasionalnya dengan pemain 90 menit, karena di klubnya juga dia sudah melakukan itu. Jadi kita lihat nanti apakah magic Tom Haye ini atau
umpan-umpan yang memanjakan ini bisa terjadi lawan Vietnam, saya berharap Ya. sih bisa lebih dari yang dia lakukan di klubnya. Oke, Kang Abo sebagai striker ya, bagaimana nih Kang Abo melihat lini serangnya ada Michelle Baker ya sepertinya bakal jadi kembali ujung tombak melawan Vietnam malam nanti. Ya, Michelle Baker juga sangat produktif, posturnya ideal. Dia juga punya akurasi tendangan yang cukup baik, sundulannya juga cukup tepat juga, tepat sasaran. Bahkan dengan postur seperti itu, dia tidak terlalu sulit ya untuk menaklukkan back-back lawan. Tetapi kali ini dia juga saya pikir akan mendapatkan pengawalan khusus nih dari para pemain timnas Vietnam. Karena dia pinter sekali mencari ruang, pinter sekali memanfaatkan peluang, dan harapan sih sang striker bisa menambah pundi golnya. Satu posisi lagi mungkin bisa menjadi milik Ragnar ya. Kemungkinan seperti apa yang kembali ditunjukkan jika keduanya dipasangkan kembali? Iya, siapapun yang mendapatkan kesempatan, kalaupun memang Ragnar sekarang ya, Ragnar sudah pasti mendapatkan kesempatan itu. Iya, dia sesekali juga bisa menarik atau memberikan ruang ketika deadlock di depan. Dia bisa juga mencoba melakukan penetrasi, inverted melakukan ke dalam, dan itu sebetulnya mereka sudah dicoba dan mereka sudah melakukan itu semuanya. Jadi ketika nomor 9-nya mendapatkan pengawalan ketat, ini second line-nya saya pikir juga akan muncul dengan sendirinya, dan John Herman juga sudah bisa mengantisipasi itu. Oke, Mas Firzi, ditambahkan kembali ada Michelle Baker yang sepertinya akan kembali jadi ujung tombak di lini serang seperti apa? Iya, kita juga harus lihat seperti apa kebugaran Mitch Baker sebelumnya, karena dia menjadi salah satu pemain yang mendapatkan special treatment sebelum open training kemarin. Kondisi tidak mudah memang bagi dia, tapi kita lihat bagaimana dia bisa mencari positioning yang bagus di dalam area penalti ya. Penyelesaiannya juga bagus. Tembakan pertamanya ke gawang bagi timnas Indonesia itu berbuah gol ya, yang sundulan backward header itu melawan Kamboja, itu gol yang sangat-sangat fantastis, walaupun mungkin belum sekeren gol-gol buntingnya Kang Abo waktu pas main. Keren, dan gol dari luar kotak penaltinya saya ingat banget dulu Kang Abo, keren banget itu gol. Itu gol-gol legendaris itu ya, tapi dia dalam trayek benar nih menuju kebintangan ya, terutama ya bagi skuad kita, karena memang benar kita merindukan sosok striker ini yang mungkin kita udah lama nggak miliki ya, balik ke era Mas Lambang, Ilham Jaya Kusuma, dan lain-lain, penyerang-penyerang yang layak, sangat layak. Bukan berarti yang semua tidak layak, tapi yang mempunyai karakter seperti yang dimiliki oleh striker nomor 9. Tapi kita juga harus ingat bahwa dia dalam proses perkembangan, 19 tahun, masih bermain di level universitas, masih banyak belajar, dan harapannya emang karirnya masih bisa terus naik dan menunjukkan hal-hal positif untuk ke depannya. Oke. Nah, menurut Kang Abo dan juga Mas Firzi, siapa nanti malam yang akan menjadi pemain kunci yang bisa menciptakan, kalau kata Kang Abo nih, magicalnya tersendiri pada malam hari nanti? Kang Abo deh, silakan. Iya, saya berharap semua pemain yang mendapatkan kehormatan menjadi pemain kunci ya, karena sepak bola itu kok olahraga kolektif, olahraga yang selalu dari sistemnya juga dari lini belakang, tengah sampai ke depan itu memang harus sama-sama ya, satu tujuan. Jadi jangan sampai terputus. Kalau berbicara siapa pemain yang pantas mendapatkan mendapatkan kehormatan ataupun mendapatkan perhatian lebih, saya pikir ya Tom Hai juga sejauh ini sudah memperlihatkan itu tanpa harus kita sebutkan dengan pemain-pemain lain ya. Saya juga melihat Donitri ini sosok pemain yang saya dari dulu menaruh harapan besar terhadap pemain yang satu ini. Dia cukup unik, dia juga aktif melakukan serangan-serangan, dan terlihat dari stamina-nya juga tidak sedikit pun memperlihatkan bahwa dia mendapatkan kelelahan. Dia selalu ikut melakukan penyerangan. Ini yang menjadi perhatian ya. Saya kira Donitri yang akan menjadi pembeda di pertandingan kali ini. Oke, Mas Firzi berpendapat samakah atau punya pandangan yang lain?
Ya, kurang lebih sama, betul sekali dengan apa yang dikatakan Kang Abo tadi. Memang pemain-pemain yang disebut pemain-pemain yang merupakan game changer bagi kita di lapangan, dan mereka yang tentu kita andalkan untuk bisa memecah kebuntuan apabila terjadi kebuntuan. Tapi nanti juga kita harus ingat lagi bahwa keseluruhan pemain yang turun dari bench juga bisa jadi pembeda, mungkin karena turnamen ini ya, Piala AFF ini hitungannya berat ya, bermain setiap 3 hari 4 hari sekali, waktu traveling yang sangat berat. Jadi mungkin para pemain yang turun dari cadangan pelapis kedua itu mungkin juga akan memainkan peran yang bagus seperti Yen Traven dan juga Kadek Agung dan lain-lain, seperti itu Mbak Nena. Oke, untuk penjaga gawang terakhir ini ya, dari susunan formasi. Kang Abo, kalau melihat Nadeo, seperti apa? Nantinya bisa nggak menyelamatkan kebobolan dari timnas kita? Ya, tergantung dari 3 center back-nya ya. Biasanya sekuat apapun kiper, kalau center back-nya juga mudah ditembus, saya pikir pasti jebol juga. Tetapi kalau berbicara secara individu, saya tidak meragukan lagi Nadeo. Dia sudah memperlihatkan kinerja yang sangat baik, statistiknya di kompetisi musim sebelumnya. Dia membantu Borneo berada di papan atas, dan ini adalah top performnya Nadeo. Saya kira hari ini Nadeo juga akan melakukan penyelamatan yang sangat krusial untuk membawa timnas kita meraih 3 poin penuh. Oke, Mas Firzi, ditambahkan. Iya, Nadeo bermain sebagai kiper utama yang waktu kita mencapai final turnamen 2020. Ketika itu penampilan terhebatnya datang juga ketika dia menahan penalti Singapura ya di injury time pertandingan yang menyelamatkan laga menuju extra time dan kita bisa menang akhirnya di laga itu. Ya harapannya Nadeo tadi benar kata Kang Abo, dia salah satu kiper terbaik di Liga 1 musim kemarin, save percentage-nya juga tinggi banget. Secara shot stopping dia tidak diragukan lagi, dan ini yang harus dibutuhkan apabila melawan penyerang setajam Rafael Swanson itu di lini depan Vietnam. Dan bukan hanya Nadeo tapi seluruh barisan ini belakang dan keseluruh 11 pemain juga harus bertahan dan menyerang sebagai satu unit agar bisa menghalau sang juara bertahan. Seperti itu Mbak Nela. Oke, Mas Firji, kita bahas sedikit dari Vietnam ya. Ada 3 pemain yang paling harus diwaspadai oleh besutan King Sang-sik di sini. Ada yang Nguyen Den Bak, Do Hong Han, dan juga Nguyen Xuan Song. Bagaimana Anda melihat kekuatan dari para pemain ini? Ya betul, ini beberapa pemain naturalisasi mereka ya juga memberikan warna baru kepada timnas Vietnam, seperti halnya dengan kita dengan para pemain kita yang berada di diaspora terus kemudian bermain di liga lokal kita. Memang ini adalah tantangan besar bagi kita ya, karena secara regional pun kita akhirnya bukan bermain adu naturalisasi tapi akhirnya merambah ke area-area yang mungkin dulu tidak dilihat ya ketika mungkin 20-30 tahun lalu. Tapi dengan kehadiran pemain-pemain ini memberikan warna terhadap sepak bola Asia Tenggara, dan bahkan Thailand pun melakukannya. Filipina kita sudah tahu mereka punya 2 warga kenegaraan, akan sangat berbahaya. Rafael Swan kita udah tahu dari apa yang bisa dia lakukan pada turnamen 2024 ketika dia datang menghentak langsung dengan gol-golnya, bahkan menjadi pencetak gol terbanyak beruntun bagi seorang debutan turnamen ya ketika itu, dan dia tampak sudah kembali full force ini setelah sempat absen sekian lama akibat patah tulang yang dia derita, dan ini tentu saja ancaman bagi skuad Garuda yang harus dan tim pelatih sudah pasti tahu dan sudah pasti mempersiapkan alat untuk menangkalnya, mempersiapkan strategi untuk menangkalnya. Seperti itu Mbak Naya. Oke. Kang Abo, jika pertandingan berlangsung alot hingga babak kedua, apa sih yang dirasakan pemain di lapangan? Bagaimana agar tetap fokus dan tidak mudah terpancing emosi lawan? Ya, tetap stres lirisnya ya memang kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Karena kita bermain di kandang, tekanan itu juga tetap harus kita kesampingkan. Mau bagaimanapun, kalau kita sudah melakukan yang terbaik, kita tetap bekerja keras, tetap kita berkomitmen, satu sama lain saling dukung, hasilnya biar Tuhan yang menentukan. Semoga ya berpihak kepada kita 30 betul. tahun puasa gelar. Ini bisa menjadi motivasi tersendiri bagi timnas
atau ada beban-beban yang dipikul timnas saat ini? Beban sejarah katakanlah. Enggak sih, sebetulnya kalau menurut saya sih ini bukan sesuatu hal yang menjadikan beban buat para pemain ya. Saya pikir juga para pemain juga sudah bisa mengantisipasi itu karena ya mereka sudah tahu, dan para pemain yang sebelumnya juga belum pernah berhadapan dengan timnas Vietnam pasti mendapatkan report lah dari para pemain lain bahwa mereka bermain seperti ini, dengan mereka bermain seperti itu, pasti itu ada masukan-masukan sehingga membuat para pemain itu bisa mengantisipasi itu. Dan saya kira ini bukan beban ya, justru malah beban itu ada di timnas Vietnam. Ketika mereka sekarang punya target untuk bisa mendapatkan gelar yang keempat, saya pikir itu jadi beban. Kalau kita secara psikologis, saya pikir para pemain kita tidak akan terbebani ya. Pasti justru malah termotivasi dengan hadirnya para penonton. Jadi kita tunggu aja pertandingan kali ini. Ya. Mas Firzi, ditambahkan Indonesia udah 6 kali nih ada di final Piala AFF. Belum juga pecah telur, 30 tahun puasa gelar. Jangan-jangan bebannya justru sekarang ada di supporternya nih. Ya, kita mah mau bagaimanapun ya, timnas pasti akan selalu kita ikuti, selalu kita dukung, siapapun pemainnya, siapapun pelatihnya, supporter pasti akan memberikan yang terbaik. Seperti juga di sini full house, ini kembali menunjukkan bahwa kita walaupun memang belum berhasil kemarin lolos ke Piala Dunia, mungkin waktunya kita belum kemarin, tapi menunjukkan bahwa dukungan terhadap timnas tetap ada, tetap senantiasa terbukti ya dengan para penonton yang siap hadir. Dan ya 6 kali final dari 2000 sampai terakhir 2020 kita semua merasakan pasti kepedihan dan semuanya, tapi kita harap untuk kedepannya dan di turnamen ini terutama kita mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Oke, terakhir deh untuk masing-masing narasumber. Kang Abo dulu nih, prediksi skornya berapa untuk timnas Indonesia melawan Vietnam? 2-0. Langsung ya, lantang 2-0, mantap Kang Abo. Mas Firzi? Ya dong. Biar seru 3-2 deh. Selisih 1 ya. 3-2 untuk Indonesia. Jauh-jauh makan sehari bisa lihat 5 gol. Oke, baik. Terima kasih untuk perspektifnya dan prediksinya. Sudah bergabung di kesempatan NTV Prime. Kali ini Firzi Idris, analis sepak bola. Jangan lupa abis ini cari jas hujan ya Mas Firzi. Takut hujan, udah mendung di sana ya. Dan juga Zainal Arif. Tadi kata Kang Abo. Siap, Laila. Kang Abo, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Sama-sama. Ya, terima kasih. Iya, dan pemirsa, misi Garuda ke semifinal bungkam Vietnam sudah kita bahas hari ini. Kami masih akan kembali untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda berikut ini. Tapi sambil menunggu laga yang dimulai pukul 20:30 nanti, saya punya pantun untuk timnas Garuda nih. Pergi berlayar naik kapal, ombak menerjang di laut lepas. Ayo Garuda melaju ke semifinal, Vietnam tumbang, kita libas. NTV Prime akan kembali sesaat lagi.